Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan Official Channel. Insyaallah pada Jumat kali ini kita akan tetap membahas Quran Surat Ad-Duha. Kali ini ayat 6 sampai ayat 11. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ilang fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Artinya, enak. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Ayat 7. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Ayat 8. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ayat 9. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ayat 10. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu mengadunya. Ayat 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Shadaqallahul azim. Maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Ya, jadi Nabi sejak lahir memang sudah yatim ya, karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Kemudian pada usia 6 tahun ibunya yang bernama Aminah pun meninggalkannya ya. Hingga Nabi Muhammad sejak itu berada pengasuhannya oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ya. Tapi ini juga tidak lama ya, hanya sekitar 2 tahun, karena pada Nabi berusia 8 tahun Abdul Muthalib pun meninggal dunia, sehingga pengasuhannya beralih ke pamannya yang bernama Abu Talib. Pamannya ini memberikan pengasuhan, perlindungan, perawatan, dan menyayangi Nabi ya, sebagaimana ia menyayangi anaknya sendiri ya. Bahkan dia membela Nabi ketika Nabi dimusuhi oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu ya. Jadi pembelaan daripada pamannya ini cukup memberikan perlindungan kepada Nabi ya. Tetapi ketika Abu Thalib ini meninggal ya, mulailah orang-orang musyrikin Mekah ini ya, bersikap agresif ya, artinya melakukan perakanan ya, bersikap kasar ya, dan sebagainya, sehingga Nabi memutuskan untuk berhijrah ya, ke negeri Madinah. Dan di negeri Madinah ini ya, Nabi mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, bahkan pengamanan dari kaum Ansor ya. Jadi kaum Ansor ini adalah penduduk negeri Madinah ya. Bahkan di negeri Madinah ini Nabi berhasil mempersatukan ya, antara kaum muhajirin dari Mekah dan kaum Ansor ya, melalui satu persaudaraan ya, satu persaudaraan Islam yang kokoh ya. Artinya mereka saling berbagi, saling mengerti, dan saling memberikan kepada saudara-saudaranya kendati dia sendiri adalah memerlukan ya. Jadi terbangunlah satu persaudaraan Islam yang sejati, yang mereka adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling rela memberikan apa yang dia punya bila itu diperlukan oleh saudaranya yang dari Mekah. Jadi walaupun Nabi dalam keadaan yatim ya, jadi melalui miliunya ya, miliu itu ya orang-orang dekatnya Nabi ya, melalui kakeknya, pamannya, dan orang-orang Ansor ini dengan perlindungan ya. Jadi Allah memberikan perlindungannya kepada
kepada Nabi melalui orang-orang dekatnya, jadi melalui miliunya, melalui orang-orang sekitar Nabi yang sehingga Nabi terlindung. Kemudian di sini dikatakan pada ayat 7, dan dia mendapati sebagai seorang yang bingung. Nah, jadi Nabi itu pada sebelum diangkat menjadi Rasul, dia bingung melihat kondisi masyarakatnya, melihat kondisi sekitarnya, yang dimana masyarakat pada itu ya yang sering kita kenal dengan istilah jahiliyah, ya. Jadi masa kebodohan, di mana anak-anak perempuan yang baru lahir mereka bunuh, ya. Mereka bermabuk-mabukan, ya. Mereka menyembah berhala dan melakukan kegiatan maksiat lainnya, ya. Nah, Nabi dalam hal ini ya, tidak bergabung dengan masyarakatnya itu, ya. Jadi Nabi malah bingung melihat kondisi masyarakatnya seperti itu. Nabi malah lebih banyak menjauhkan diri, atau dia menyeri ke Gua Hira, ya. Di sana ia merenung, ya, memikirkan bagaimana mencari jalan atau mencari jawaban terhadap kondisi masyarakatnya yang jahiliyah itu. Akhirnya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, ya, menurunkan wahyunya melalui malaikatnya Jibril, ya, sehingga dari wahyu itu Nabi mendapatkan cahaya, ya, dapatkan penerangan, dapat petunjuk, sehingga didapatlah bagaimana cara mengatasi atau cara berhubungan dengan masyarakat sekitar, bagaimana cara berhubungan dengan pihak luar, artinya dengan orang lain, maupun bagaimana cara hidup sendiri, ya, bagaimana mengelola hidup sendiri, ya, termasuk juga bagaimana mengelola hidup berkeluarga. Jadi tadinya Nabi bingung, kemudian Nabi oleh Allah diberinya petunjuk, ya. Dari petunjuk itu jadi ada kejelasan ini bagaimana sikap yang harus dilakukan, ya. Bagaimana, kapan harus tidur, kapan harus bangun, kapan harus bekerja, dan kapan harus sholat. Jadi sudah ada kejelasan, ya. Tidak lagi adanya suatu kebingungan yang dari bingung itu bisa timbul alienasi, kesesatan, ya. Jadi dalam hal ini Nabi sudah terarah, ya, mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, melalui wahyunya. Kemudian dikatakan juga dan dia mendapati sebagai seorang yang kekurangan. Jadi Nabi itu karena dia sebagai seorang yatim, ya, jadi bekerja, hidup mengikuti neneknya, kemudian pamannya, kemudian dia bekerja, ya, sebagai pengembala kambing. Tentu saja hidupnya secara sederhana, ya, pas-pasan, yang bisa jadi agak dan kalau menurut ayat 8 itu memang kekurangan, ya, kekurangan. Kemudian Allah memberikan kecukupannya dengan memberikan kemampuan dalam hal berdagang, ya. Jadi Nabi mempunyai kemampuan dalam berdagang, dia tahu teknik-teknik dagang, sehingga barang dagangnya laris, ya, sehingga disukai atau disenangi oleh juragannya yang punya dagangan pada waktu itu, yaitu seorang janda yang kaya raya, ya, Siti Khadijah, yang kemudian Siti Khadijah ini melamar Nabi. Jadi pada waktu itu jadi Nabi yang dilamar, ya. Jadi pada masyarakat waktu itu, ya, itu biasa, ya, wanita itu melamar laki-laki, ya. Jadi Nabi dilamar oleh Siti Khadijah, dan Nabi bersedia menjadi suaminya. Kemudian terjadilah pernikahan, ya. Nah, dari pernikahan itu kemudian Siti Khadijah berkenan menghibahkan seluruh hartanya dalam rangka perjuangan Nabi, dalam rangka perjuangan menegakkan agama Allah, dalam rangka syiar Islam. Jadi rasanya Nabi sudah punya bekal yang cukup, ya. Yang tadinya kekurangan sekarang mempunyai kecukupan, ya, dalam hal logistik, ya, dalam hal untuk perbekalan dalam mengemban syara Allah, ya. Kemudian setelah cukup, Nabi diperintahkan untuk berbagi kepada anak yatim, ya. Tidak boleh berbuat kasar, tidak boleh berkata-kata yang tidak mengenakan kepada anak yatim, karena Nabi juga tadinya juga yatim, ya. Termasuk juga tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada kaum du'afa, ya, kaum yang lemah, kaum yang membutuhkan, ya. Jadi bisa saja orang-orang yang du'afa atau orang yang itu minta untuk itu, kita kalau punya ya diberi, kalau tidak punya ya harus mengatakan dengan kata-kata yang tidak menyakiti, ya. Begitu juga terhadap
orang yang lemah atau orang yang kekurangan dalam hal ilmu atau dalam hal pengetahuan. Bila dia meminta ilmu atau menuntut ilmu kepada kita, bila dia mau belajar kepada kita karena merasa lemah, karena merasa kekurangan, kita juga harus membimbingnya, mengajarinya secara baik-baik dan kita memberikan apa yang kita punya, apa yang kita tahu, kita transfer kepadanya, dan usahakan jangan meminta imbalan yang berlebihan. Jangan misalnya meminta bayaran yang tidak mampu atau di luar kemampuan dari orang yang menuntut ilmu itu. Jadi berikanlah kemudahan bagi penuntut ilmu itu dengan keringan-keringanan. Jangan sampai kita satu tempat pembelajaran, tempat pengajaran atau tempat penyebar ilmu pengetahuan memberikan tarif atau mengenakan tarif yang tinggi kepada para penuntut ilmu. Saya kira ini juga tidak pas ya. Jadi harus kita berlaku ramah juga kepada para penuntut ilmu ya. Gitu. Kemudian terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Artinya kita sebut, kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat atau kebaikan-kebaikan yang kita terima di Allah. Kita harus mengatakannya atau menyebutnya sebagai tanda syukur dengan mengatakan alhamdulillah ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah ya, dan berterima kasih kepada manusia sebagai lantaran ya, sebagai perantara daripada kebaikan atau kenikmatan yang kita dapat. Jadi kebaikan-kebaikan dari Allah itu kita dapatkan melalui atau lantarannya manusia. Jadi bukan berarti Allah tidak bisa memberikan langsung kepada kita ya. Allah itu bisa saja dia memberikan langsung kepada kita. Kalau Allah berkehendak itu Allah cukup berkata kun fayakun ya. Maka jadilah ya. Jadi maksudnya bukan berarti Allah tidak bisa menolong kita secara langsung ya, tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita ya, kepada sesama manusia untuk berlomba-lomba berbuat baik ya. Bahkan di surat Muhammad ayat ke-7 ya, Allah memberikan kesempatan ya, kepada orang-orang beriman ya, untuk menolong Allah. Menolong Allah di sini maksudnya adalah menolong agama Allah ya. Karena Allah sendiri tidak perlu ditolong karena Allah Maha Perkasa ya. Jadi maksudnya menolong Allah di sini adalah menolong agama Allah ya, artinya bagaimana agama Allah itu tegak ya, bagaimana ketentuan-ketentuan Allah itu tegak ya, bagaimana perintah-perintah Allah itu kita laksanakan ya. Jadi kita laksanakan bagaimana misal merawat anak yatim ya, memelihara anak yatim ya, menyantuni kaum duafa agar jangan sampai kelaparan ya, bagaimana mendirikan dan mengurus masjid ya, bagaimana masjid tetap terawat, tetap bersih ya, tetap rapi ya, tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang layak ya, sebagai rumah Allah ya, sebagai tempat ibadah ya. Jadi maksudnya kalau kita sudah menolong Allah dalam artian menolong agama Allah ini, nanti Allah pun akan menolong kita ya, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Ini maksudnya ya. Jadi sesama manusia kita adalah sebagai lantaran ya, dalam rangka untuk sama-sama berbuat baik ya. Jadi hingga kelak nanti di yaumil akhir ya, di perhitungan atau di hisab ya, waktu di yaumil akhir ya, timbangan amalan kita lebih banyak daripada amal yang tidak baik ya, sehingga Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan abadi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada Jumat kali ini tentang ayat 6 sampai ayat 11 Quran surat 2 ya. Mudah-mudahan berguna ya. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.